Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ketemu lagi di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Khalifah Umar bin Khattab. Jadi sebelumnya Ibu sudah membuatkan kalian materi dalam bentuk video. Jadi nanti silahkan kalian cermati, kalian pahami materi yang ada di video tersebut. Kemudian kalau ada yang kurang dipahami silahkan tanyakan ke Ibu. Jadi nanti setelah kalian melihat video itu, Ibu tugaskan kalian untuk menulis inti dari video tersebut lalu dikumpulkan ke Ibu. Jadi langsung aja ini Ibu nampilin materinya. Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab termasuk orang yang paling awal masuk Islam atau disebut Ashabikunal Awalun. Sejak masuk Islam, Umarlah yang memprakarsai era keterbukaan dalam dakwah keberanian. Umar bin Khattab memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan yang membuatnya dijuluki Al-Faruq. Sementara di masa jahiliyah, Umar termasuk orang yang berpengaruh di Quraisy. Beliau sering diutus menjadi duta bagi musuh Quraisy yang berselisih. Di masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab adalah sahabat dan penasehat terdekat sang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selain itu, kredibilitas dan kemampuannya dalam membantu Khalifah membuat ia ditunjuk langsung oleh Abu Bakar sebagai penggantinya. Ia dijuluki Khalifah Rasulillah yang artinya pengganti dari pengganti Rasulullah. Namun julukan ini akhirnya berubah menjadi Amirul Mukminin. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam negeri jauh lebih stabil dan aman. Hal ini karena keberhasilan khalifah sebelumnya. Sebelumnya, mengatasi masalah tersebut melalui gerakan militer akhirnya membuat keadaan Jazirah Arab bersatu di bawah Khalifah Abu Bakar, dan keadaan ini berlanjut di masa Umar bin Khattab. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang patut diperhatikan bukan hanya karena penaklukan militer yang cepat, melainkan juga pemerintahannya. Wilayah yang ditaklukkan salah satu aspek yang paling mengesankan dari penaklukan dan penggabungan ke wilayah Islam adalah tidak merubah kehidupan penduduk di tanah yang ditaklukkan. Ada perubahan penduduk setempat, yaitu soal kepada siapa membuka umpeti. Sebelumnya, penduduk di wilayah yang ditaklukkan Islam membayar umpeti ke Romawi dan pemerintahan Persia. Sekarang, mereka membayar umpeti ke Madinah sesuai dengan syariat Islam atau bisa disebut dengan jizyah. Jizyah dikhususkan bagi non-muslim yang tinggal di wilayah Islam sebagai ganti rugi atas perlindungan keamanan yang diberikan oleh kekhalifahan Islam. Besaran jizyah tidak jauh lebih tinggi, bahkan lebih kecil dibanding dengan pajak yang harus dibayar ke Romawi atau Persia. Hal inilah yang membuat non-muslim lebih memilih pemerintah umat Islam dibanding Romawi ataupun Persia. Pada masa Umar bin Khattab ini, kehidupan ekonomi bangsa Arab sangat makmur, khususnya kaum muslimin. Harta rampasan perang dikelola oleh Baitul Mal yang didirikan oleh Umar untuk kepentingan umat. Pada masanya, selama 10 tahun 6 bulan 4 hari memerintah kekhalifahan Islam, Umar bin Khattab telah mengubah negara Islam muda menjadi sebuah kekuatan besar bangsa Arab. Ekspansi cepat dibarengi dengan stabilitas sosial dibuktikan dengan kemampuan Umar bin Khattab yang sangat luar biasa sebagai administrator. Sebagai pemimpin, beliau menjadi salah satu penguasa yang berhasil di dalam sejarah Islam. Kesuksesannya dalam mengibarkan Islam mengundang rasa iri dan dengki di hati-hati musuhnya. Salah seorang di antaranya mereka adalah Fairuz Abu Lulu'ah. Ia adalah mantan pembantu Zirah bin Jubah. Ini telah mengakhiri hidupnya dengan tragis, menikam Umar bin Khattab dikala sedang memimpin salat subuh pada Rabu 26 Zulhijjah 23 Hijriah atau bertepatan pada tahun 644 Masehi.
Umar bin Khattab wafat pada hari Ahad dalam usia 63 tahun, persis pada usia Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum meninggal, ia sempat memilih 6 orang sahabat Nabi sebagai formatur untuk menentukan kekhalifahan setelahnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Said bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Talhah bin Ubaidillah. Dalam musyawarah, akhirnya terpilih Utsman sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Jadi itu tadi ya materinya. Kalian juga udah mengumpulkan hasil dari apa yang sudah kalian dapatkan dari materi tersebut. Jadi Ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.